jadi dari tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan perintah looping ini, ya dengan perintah for, kita bisa implementasikan algoritma yang sudah kita buat itu dengan menggunakan bahasa C seperti itu ya. Oke, saya balik lagi ke sini tadi contohnya. Jadi tolong dipahami bahwa ketika kita menulis sebuah program nanti, jangan terkejut ketika di C ya, di bahasa C itu operator perbandingannya dia sama dengannya 2 kali. Jangan salah letak, ya. Jangan sampai kita salah meletakkannya. Ya, yang mana yang harus sama dengan 1 dan yang mana harus sama dengannya menjadi 2. Ya, seperti itu. Oke, nah ini contohnya ya. Nah, contohnya ini adalah dia menampilkan bilangan genap antara 1 sampai dengan 10. Maka ketika kita menulisnya if sama dengan i di mode dengan 2 sama dengan 0. Nah, itu pertanyaannya adalah karena i-nya ini kan berganti terus kan. 1 di mode dengan 2, apakah sama dengan 0? Tidak. 2 di mode dengan 2, apakah sama dengan 0? Iya, ini tidak berarti. Terus nanti 3 di mode dengan 2, apakah sama dengan 0? Tidak. Maka yang iya ini 4 di mode dengan 2, apakah sama dengan 0? Benar. Nah, karena yang benar-benarnya ini adalah yang ganjil, maka dicetak di sini. Cetak langsung 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai dengan 10. Outputnya ada di bawah ini. Nah, ini. Gitu. Ya. Pertanyaan saya mungkin adalah, Pak, kalau dia operator perbandingan itu selain sama dengannya 2 kali, ada apa aja? Bisa lebih besar, lebih kecil kan bisa. Jadi operator perbandingan itu macam-macam. Ya, jadi kalau kita misalkan apakah nilai A lebih besar dari 3, itu operator perbandingan, dia membandingkan apakah nilai A itu lebih besar dari 3 apa enggak. Ya, jadi misalkan gini operator perbandingan itu sama dengan 2 kali, lebih besar sama dengan, ya, lebih kecil, lebih kecil sama dengan, ya, lebih kecil biasa, terus tidak sama dengan gimana Pak? Tidak sama dengan kan kalau kita di algoritma kan pakainya tanda lebih besar lebih kecil gitu. Nah, kalau di algoritma tanda tidak sama dengan itu adalah tanda seru terus kemudian sama dengan. Ya, jadi if-nya ini bisa diganti dengan tidak sama dengan. Jadi A tidak sama dengan B. Itu posisinya. Jadi kalau A tidak sama dengan B, apa yang dilakukan? Prosesnya seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini, ya bisa ditulis di kolom chat ya kalau ada yang belum paham. Oke, ini contoh yang pertama, contoh yang ke berapa nih? Contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh yang keempat. Nah, ini kita diminta menghitung rata-rata. Ya, menghitung rata-rata. Ini saya mau coba buka, saya mau buat dari awal. Jadi kita diminta menginputkan. Jadi maksudnya itu banyaknya data berapa? Jadi kalau datanya ada 5, dia nanti 5. Nah, ini ada 5, nanti 5. Jadi inputan ini tidak dibatasin oleh kita, ditentukan, tapi tergantung kita inputnya. Nah, misalkan contohnya gini, saya coba ulangi ya. Misalkan kita tulis ini perhitungan, cek dulu, perhitungan rata-rata. Oke, nah sekarang ini include. Ini saya besarin dulu layarnya. Include IO stream. Kemudian kita tulis using namespace-nya. Oke. Terus kemudian integer name. Langsung ditulis seperti ini biar kita tidak lupa. Oke, save filenya. Ya, misalkan 06 7 for. Kita mau tadi soalnya itu input datanya dulu ya, input datanya. Jadi kita mau nanti misalkan gini, cout kita tulis gini, terus kemudian kita ketik berapa banyak, masukkan berapa banyak data. Saya bedakan ya tulisannya ya, berapa banyak data yang kita inginkan. Oke, ini saya ketik koma ya. Nah,
Kalau ini kita jalankan, kalau gini kita run, kan hasilnya kan gini dia. Cuman mencetak tulisan gini aja kan. Coba. Nah, cuman gini, masukkan berapa banyak data. Ya, ini sama dengan, jangan lupa. Oke. Nah, untuk inputannya kita menggunakan apa? Sin. Ya. Katakanlah N datanya, berapa banyak data itu. Oke. Kita save, kita run. Nah, error kata dia. Lihat errornya nih. N was not declared. Artinya apa? Kita kurang datanya. Kita buat banyaknya data itu kita deklarasikan variabel N ini bertipe integer. Kita run. Ya, kita F11. Nah, masih error dia. Oke, kebalik ini tandanya. Ya, tandanya kebalik, harusnya gini ya. Oke, kita save. Oke, berapa banyak data? 4. Nah, nanti 4 ini, atau berapa yang kita inputkan ini, kalau misalkan kita inputkannya 3, dia 3, itu loopingnya sebanyak 3 kali atau 4 kali sesuai dengan N. Ya, nah, kita lakukan for nih sekarang. Ini adalah loopingnya. Ya, ini loopingnya nih, ini loopnya. For I, nah ingat ya, I sama dengan, mulainya dari mana? Mulai dari 1 aja, koma, I lebih kecil sama dengan berapa? Lebih kecil sama dengan N, karena N banyaknya. Ya, kemudian I++. Oke, seperti ini. Ya. Nah, kita langsung buat blocking pakai kurung kurawal. Jadi biar perintah yang diinginkan input itu ada di dalam ini. Sekarang kita mau masukkan data yang pertama. Out, katakanlah ini. Oke, ada lemot nih laptopnya. Oke. Data ke berapa nih yang kita inginkan? Data ke I. Ya, misalkan ini tulis gini. Ya. Misalkan saya jalanin nanti gini dia. Oke, ini ada error kata dia I not declare. Oke, koma I ya. Jalanin. Ketika saya masukin 4 di sini. Nah, dia munculnya gitu kan, data ke 1, data ke 2, data ke 3, data ke 4 dan seterusnya. Ya, langsung nyetak gitu ya. Nah, sekarang saya tulis di sini sin datanya. Ya, data ke satunya itu adalah kita tulis di sini. Sorry, saya cetak dulu di sini. Set out data ke I, data ke 1, ketik datanya. Ya, misalkan ini saya tulis. Ya, sin, katakanlah datanya itu kita misalkan data ke satunya X. Kita deklarasikan, jangan lupa. Ya, ini X-nya. Oke, jadi kita run. Oke, coba dulu ya. Nah, saya coba mulai datanya 3 dulu, nggak banyak. Tuh, ketik data ke 1. 2, data ketiga, data kedua 3, data ketiganya berapa? 4. Nah, nanti maksudnya adalah data ke 1, kedua dan ketiga ini kita jumlahkan nanti kan 2 ditambah 3 ditambah 4 kan. Kalau kan ngitung rata-rata ya. Jadi kan 5 ditambah 4 9. Nah, 9 dibagi 3 kan nanti rata-ratanya berarti segitu. Ya, ketik datanya data ke 1, ketik datanya berapa? Data kedua berapa? Nah, ini bisa diganti-ganti sebenarnya. Kalau kalian maunya ini Pak, nggak mau kayak gitu, nah, ini saya ganti ini formatnya. Ketik data ke 1, ini sini nanti saya tambahin sama dengan, oke, ini saya petik 2 gini. Ingat ya, yang di dalam ketik 2 ini yang dia yang tercetaknya. Jadi kita harus tahu ya. Ya, kemarin saya lihat ada beberapa yang nanya itu, ada yang masih ada nggak salah patah lah. Cuman posisinya gini. Jadi ini yang dipetik 2 ini ya, yang tercetak nanti di layar. Nanti I ini dia ngikutin 1, kemudian dia sama dengan. Nah, yang ini ada di ujungnya. Ya, jadi kalau kita run gini, misalkan saya masukin berapa data? 5 misalkan ini. Enter. Masukin data ke 1. 3, 5, 1, 4, 5. Itu ya maksudnya. Oke. Jadi posisinya gitu dia jadi nanti. Jadi ketik data ke 1. Nah, ketik data ke 1 ini ada di dalam tanda petiknya. Ya, jadi yang tercetak. Nah, 1 I-nya ini nanti berganti-ganti. 1, 2, 3 sebanyak dengan R-nya ini. Kemudian sama dengan, nah, sin X-nya ini ada di ujungnya. Berapa hasilnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang proses berikutnya apa? Kalau mau ngitung rata-rata. Ini saya naikin dulu ke atas. Kita harus tahu jumlahnya kan. Rumus rata-rata itu kan jumlah dibagi banyaknya data kan. Nah, sekarang kita mau jumlahin dulu.
Berarti saya simpan sebuah variabel, katakanlah jumlah namanya CLH. Ya, saya set nilainya jumlah itu sama dengan 0 dulu pertama. Nanti kita tambahkan di sini. Lagi berantem kali ya. Oke. Nah, kemudian kita jumlahkan CLH sama dengan CLH plus X, karena kan datanya yang mau kita jumlahkan. Ya, ingat ya, nanti kan 0, di sini kan 0 ya. 0, pertama kan 0. 0 ditambah dengan, tadi input X-nya berapa? 1 misalkan, berarti 0 tambah 1 jadi 1. Terus nanti naik lagi di yang kedua. 1 ditambah X yang kedua berapa? 3, berarti jadi tambah 4 dan seterusnya. Ya, jadi ini jumlahnya, dapat nih jumlahnya. Jumlah data totalnya yang kita jumlahin, 3 ditambah 2 ditambah 5 tambah sekian, seperti itu. Nah, kemudian banyaknya data yang mana? Banyaknya data kan N, kan sudah dapat jumlahnya. Nah, sekarang saya ketik dulu, saya cetak dulu outputnya ya. Total penjumlahannya, total jumlahnya ya, saya tulis di sini ya. Di sini saya tulis CLH. Saya save ya, saya run. Kita lihat di sini. Kita coba, saya ambil 5 data, saya masukkan 4, 5, 2, terus kemudian 5 dan 1. Nah, kita lihat jumlahnya 17 di sini katanya. Benar nggak? 4 tambah 5 9, kemudian tambah 2 11, 16 tambah 5 ya. 16 tambah 1 17. Itu ya. Nah, jadi maksud saya tadi awalnya itu jumlah itu kan 0 di awalnya. Ya, 0 ditambah 1, 0 ditambah 4 jadi 4. Ya, terus kemudian naik lagi ke atas. 4-nya ditambah dengan 5 jadi 9. Nanti naik lagi 9 ditambah 2 jadi tambah 2 jadi 11. 11 tambah 5 jadi 16. 16 tambah 1 jadi 17. Maka tercetak 17. Nah, sekarang Pak, kenapa ngeletakin tulisan ini di luarnya tanda kurung kurawal ini? Kenapa? Ayo. Karena kalau kita pindahkan ini di dalam kurung kurawal, kalau di dalam kurung kurawal, blockingnya ini ya, di dalam blok ini, saya pindahin di sini, saya run, hasilnya adalah, ya kita tulis di sini, saya cetak, ambil 3 aja, nggak usah banyak-banyak dulu, masukin 5, 4, nanti yang tercetak tuh total 4. Saya masukin data yang kedua 5, nanti yang tercetak 9. Saya masukin lagi data yang ketiganya 5. 9 tambah 5 nanti 14. Jadi yang tercetak kalau kita pindahkan ini di dalam, kita pindahin ini di dalam for, maka yang tercetak adalah apa? Yang tercetak adalah proses tahapan masing-masingnya. 0 ditambah 4 jadi 4. 4 ditambah 5 jadi 9. 9 ditambah 5 jadi 14. Seperti itu. Nah, kalau kita mau hasilnya adalah hasil akhirnya, maka kita pindahkan di luar bloknya. Di sini kita pindahin. Itu, ya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau sudah dapat nilai totalnya, ya sudah kita tinggal hitung rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. Ya, rata-ratanya mau pakai apa? Ya, rata-ratanya. Rata-ratanya itu kan rumusnya adalah CLH dibagi N. N-nya kan udah ada. Ya, di koma. Udah tinggal cetak, cout. Ya, rata-ratanya sama dengan, tinggal di sini rata gitu. Oke. Nah, biar hasil enter dia ke bawah, di sininya ditambahin enter ke bawah, garis miring N. Coba kita run ya. Oke, kata dia oke, rata-rata not declare. Coba saya tambahkan di sini, ujung aja ditambahin, rata-rata harus sama ya besar kecilnya. Oke, salah lagi di sini. Katanya dia oke, ini salah, beda RFD. Oke, saya masukin 5 data, saya masukin data pertama 3, data kedua 4, data ketiga 2, data ke 5, kemudian 1. Ya, terus saya enter. Nah, jumlahnya 15, rata-ratanya 3, benar nggak? 3 ditambah 4 7, 7 ditambah 2 9, 9 ditambah 6. Benar nggak tuh 15? Benar ya? Oke, 9 tambah 6, 15 ya.
Nah, 15 kita bagi dengan 5. 3 hasilnya. Oke. Ya. Nah, ini contoh proses untuk mencetak, menerima inputan dari data, ya, dari banyaknya data, kemudian nanti dicetak hasilnya. Ini outputnya nih. Ini hitung totalnya, kemudian hitung rata-rata. Nah, sekarang ada satu yang menarik kemarin itu dari beberapa teman yang ngerjain itu. Ingat ya, ini urutannya dia sequence. Sequence itu artinya dia berurutan. Ya, yang dikatakan berurutan tuh gini. Bisa nggak kita menghitung rata-rata kalau jumlahnya nggak ada? Jumlah totalnya nggak ada. Jumlah total ini nggak ada. Nggak bisa kan? Maka step yang harus kita perhatikan pertama itu adalah, oh, ngitung dulu rata-rata, Pak. Nah, sama seperti ini, misalkan saya tulis di sini contoh, misalkan ini ya. Saya tulis di sini contoh. Kalau saya punya misalkan ini perlu diperhatikan sama kalian. Ini nggak ada, ini logika ini. Misalkan saya punya C sama dengan A ditambah B. Ya. Pertanyaan saya, apakah saya bisa menghitung nilai C? Berapa? Saya tanya kalian, berapa nilai C? Ya, nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Kenapa? Karena nilai A-nya kita sendiri nggak tahu, maka harus tahu dulu nilai A-nya berapa. Kalau saya tulis gini, A-nya 2, B-nya 3, 4, maka kita bisa tahu bahwa ini hasilnya adalah 6. Ya. Artinya apa? Nah, ini yang kita sebut sebagai sequence. Sequence itu artinya adalah bahwa nilai C ini akan diperoleh kalau kita sudah tahu nilai A dan B sebelumnya. Sekarang kalau nilai A dan B ini saya pindahkan ke bawah, di sini, berapakah hasilnya nilai C-nya ini? Apakah tetap 6? Apakah tidak? Jawabannya 0. Kenapa? Karena dijumlahkan dulu baru diisi nilai A-nya. Maka nilai A yang di atas ini tidak bakalan bisa kita dapat. Ya. Kita tidak tahu nilai C ini A-nya berapa, itu kita nggak tahu. B-nya itu tidak tahu berapa nilainya. Yang tahu mungkin A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Maka 0 ditambah 0 jadinya 0. Karena nilai di atasnya nggak ada. Karena sequence-nya nggak ada. Ya. Jadi hati-hati meletakkan ini. Ya, meletakkan nilai C, A, B. Sama seperti rata-rata tadi. Kita mau menghitung rata-rata, berarti pertama kali yang harus kita pikirkan. Jadi pertama tuh mikirin dulu. Apa dulu ya? Oh, jumlahnya dulu, Pak. Nah, jadi fokus kepada jumlahnya dulu. Bagaimana cara menjumlahkan? Sudah dapat jumlahnya, terus kemudian banyaknya data dari mana? Oh, sudah ada nih N. Jadi itu yang disebut sebagai sequence. Sama seperti kita mau, misalkan katakanlah mau apa ini? Mau berangkat ke kampus. Ya, mungkin pertama kali mandi dulu kan? Ya, mandi dulu, dandan dulu, baru berangkat. Seperti itu. Atau minta uang dulu, atau kita cek dulu uang kita punya enggak, berangkat. Terus kemudian pikir lagi, mau naik Grab apa mau naik apa nih? Mau naik ini, jalan kaki atau apa? Oke, kita pesan dulu lewat online. Nah, itu kan ada urutannya dia di situ. Itu yang sequence urutan. Nah, urutan itu ketika diganti sama kita itu berbeda. Ya. Urutan yang dihasilkan ketika dipindahin hasilnya akan berbeda. Ya, jadi hati-hati dengan itu. Jadi kalau misalkan menghitung apa, prosesnya harus kita pahami, sequence namanya. Nah, ini contoh lain ya, tampilannya ini sengaja saya bikin berbeda dengan contoh yang tadi. Nah, ini hasilnya sama. 5 dijumlahin 10, 11, 5, 12, totalnya 52. Total penjumlahan 90, banyaknya data 5, maka nilai rata-rata adalah 18. Nah, ini lihat ini total penjumlahan, ya, banyaknya data, terus kemudian nilai rata-rata. Nah, kenapa nilai rata-rata ini nggak dipindahin ke atas, Pak? Ya, kenapa nilai perhitungan nilai kata-kata nilai rata-rata sama dengan tidak dipindahin di bawah Cout ini? Karena kalau dipindahin ke sini, kita belum menghitung rata-ratanya, maka hitung dulu, baru tampilin. Ya, jadi yang ini. Kenapa nggak kita pindahkan? Kenapa yang ini nggak kita naikin ke atas, Pak? Nih, nggak ke sini. Karena kita belum menghitung, maka hitung dulu yang ini, baru bisa dicetak hasilnya. Ya, paham ya maksudnya? Jadi, hitung dulu rata-ratanya, baru cetak. Input dulu datanya, baru bisa dijumlah ini. Jadi, input dulu datanya satu-satu, baru bisa dijumlahin. Kalau nggak ada, kita nggak bisa jumlahin. Gitu, ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini contoh yang keberapa nih? Contoh yang ke-4. Oke. Nah, ini contoh yang kelima. Nah, ini menarik ini.
bagaimana cara kita mencetak tulisan ini? Ya, menampilkan tulisan bintang ini seperti ini formatnya. Nah, di dalam prakteknya nanti penulisan for ini bisa bersarang. Artinya di dalam for ada for lagi. Ya, jadi misalkan contoh gini, ini saya save ya. Oke. Nah, ini for bersarang. Oke. Saya tulis di sini include IO stream. Kemudian saya tulis using namespace std. Kemudian integer main, saya tulis langsung gini. Oke, di sini saya tulis langsung return 0. Oke, kemudian saya save ya. 8 for. Nah, misalkan ini. Nah, saya mau menulis for-nya bersarang, integer i ya, sama j. Jadi kalau saya tulis ini, for i sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan, saya tulis aja langsung 5 ya, I plus plus. Oke. Ya. Nah ini, kalau saya cetak nilai I-nya, I. Ya. Kita cetak nilai I-nya. Nah, keluarkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Keluar di situ. Oke. Nah, kalau saya tulisnya misalkan di sini adalah ada for lagi di dalam ini, for j sekarang di sini. J sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan 5, samalah dengan atas, cuman variabelnya beda, j plus plus. Ya. Kalau ini saya cetak, ya. Coba kita run, error enggak dia? Nah, keluar tuh gini, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 keluarnya. Nah, ini saya kasih spasi di sini biar enak di sini hasilnya. Nah, saya run. Tuh. Ya. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5. Dia akan mencetak nilai ininya nih. Ya, nilai ininya nih. Nah, bagusnya kalau misalkan seperti ini, karena ini 2 baris, karena ininya dianggap 2 baris ini, maka ini blocking dikurungin. Nah, nanti yang ini dihapus, kurung kurawalnya ini kurung kurawalnya ada di sini. Nah, ya, jadi kurung kurawal yang pertama ini ngeblocking ini karena ini 2 baris. Jadi for j ini ada di dalam ini. Jadi ibaratnya ada dua buah roda, di dalamnya ada roda lagi. Jadi yang berputar dulu, roda pertama berputar sekali, plek, 1. Nah, roda yang di dalamnya itu berputar 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 jadi, roda keluar, pindah lagi kedua, dalamnya putar lagi terus seperti itu. Itu yang J sama I-nya tuh seperti itu. Kalau kita jalankan, hasilnya mungkin sama. Ya, tuh, sama sih nggak berubah. Cuman kita sudah dapat ini blockingnya nih nanti. Ya. Nah, sekarang misalkan Pak di for J-nya saya tambahin kurung kurawal lagi, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa di sini. Ya, sorry, sebelum ini saya tambahin misalkan ini. Ini misalkan, nah ininya saya tambahin kurung kurawal, ya biar blockingnya, biar ada blockingnya nih. Kadang-kadang nanti ini berpengaruh terhadap proses ya. Saya tambahin ini untuk, nah ini kurung kurawal, ini untuk kurung kurawal J, yang ini untuk kurung kurawal I. Ya tutupnya ya, seperti itu. Nah terus di dalam ini katakanlah di antara ini saya tambahin cout ini. Cout ini untuk ngasih enter nilainya biar ke bawah ya, /n ya, enter. Sekarang saya jalanin ya, terus kita lihat hasilnya tuh ya, hasilnya kan gitu, udah mulai lemot tuh, keluarnya udah lama-lama, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Oke, itu ya. Nah, jadi dia dapat. Jadi yang ini, I ini yang kita sebut sebagai nyetak. I ini nanti hasilnya jadi apa sih Pak? Ini sebenarnya jadi baris, yang ini jadi kolom nantinya. Jadi 5 baris dan 5 kolom. Ya, nah kalau mau membuktikan kolomnya ini jangan 5 saya ganti, ini saya ganti jadi 3.
Ya, terus kita run, kita lihat hasilnya. Bener nggak dia 5 baris? Tuh, 5 baris, ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 3 kolom. Ya, seperti itu. Jadi 5 baris dan 3 kolom. Jadi paham ya? Jadi ini nanti jadi baris, ini jadi kolom. Ya, nah sekarang kalau kita misalkan mau mencetaknya tandanya bintang, I-nya jangan I, ganti aja tinggal bintang di sini. Kita tinggal di run. Tuh, jadi kan? Seperti itu. Ya. Ini tinggal kita ganti. Aduh, lama banget jadinya. Ya, lemot ininya. Oke. Oke, ini tinggal kita run. Ya, jadi nanti 5 baris dan tuh 5 baris dan 5 baris dan 5 kolom seperti ini. Jadi ini bisa di zoom nggak sih? Coba kita zoom ya, kita besarin dulu fontnya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi 5 baris dan 5 kolom. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Nah, ini yang kita sebut sebagai looping atau for bersarang. Ini yang disebut sebagai for bersarang itu. Artinya di dalam for ada for lagi. Ya, terkadang pada prakteknya for ini atau looping ini bisa jadi tidak hanya 1, tapi 2, 3, lebih atau 4 dan seterusnya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini jadi Pak, kenapa layout-nya diletakkan di sini? Jadi kan tadi saya bilang ini baris ke-1, ini kan ini nanti dia cetak nih baris ke-1 nih, tek 1. Ya. Kemudian di baris ke-1 ini dia cetak angka 1, dia cetak bintang. Ini baris ke-1, dia cetak bintangnya. Sebanyak 5 kali yang ini. Yang ini 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cetak dia. Kemudian ketika selesai J-nya, dia pindah ke sini, dia enter ke bawah, turun. Nah, 2-nya ada di sini baris keduanya. Cetak lagi bintangnya 5 kali. Pak, kalau nggak ada ini apa pengaruhnya? Coba kita tutup ini. Kalau nggak ada, hasilnya ada ke samping. Panjang gitu bintangnya tuh. Hasilnya manjang ke samping ini. Jadi ketika per 5 kolom, dia enter ke bawah. Turun lagi. Nanti baris ketiga, lanjut lagi di sini dia. Ya, dia lanjut lagi di sini. Nanti ini baris ketiga, lanjut lagi bintangnya 5 kali. Oke, ya. Terus sampai nanti terakhir. Oke, itu contoh yang ke berapa nih? Yang kelima. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ini tinggal dirubah-rubah ya. 3, ini baris 3, kolomnya 5, barisnya 3, kolomnya 5. Ya, itu. Nah, ini ada latihan. Ya, sama seperti yang tadi. Bentuknya gini. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, nah, cara menyelesaikannya gimana nih sebenarnya? Coba perhatikan ini. Ya. Nah, ini lihat, ini barisnya ada berapa barisnya? Ya, so, cara menyelesaikannya, analisisnya ini 1, ini barisnya 1, ini 1 barisnya, baris 1, ya 1, ini 2, 3, 4 sama 5. Oke, berarti I nanti, I-nya tuh 5, I-nya sampai 5. Kemudian di sini 1. Yang ini ambil yang paling gede, ini 1, ini 2, 3, 4, sama 5. Oke, berarti J-nya 5. Ini barisnya I dan kolomnya 55. Berarti 5 dengan 5. Tapi kalau 55, Pak, kenapa ini 1, terus dia ganti. Ini jumlahnya 1, ini 2, 2, ini 3, 3, 4, 4. Lihat, kalau dia barisnya 1, dia bintangnya 1. Kalau barisnya 2, bintangnya 2. Barisnya 3, bintangnya 3. Barisnya 4, bintangnya 4. Barisnya 5, bintangnya 5. Oke. Jumlah barisnya 5. Jadi tergantung, kalau barisnya 10, ya berarti 10. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, kita pindahin dulu ke sini. Oke. Ini rada lemot ya. Oke. Saya save dulu. Ini bintang 5 ya, include ya. Include IO stream ya. Terus kemudian using namespace static. Oke. Kita
integer main, langsung ditulis gini biar enak ya, jadi biar nggak lupa errornya apa di mana nanti ya, titik koma, terus save filenya 09 oke nah, sekarang baris i ya, kita tulisin i, integer i di sini. For i sama dengan 1 i, berapa banyak dulu barisnya ya, n katakanlah, akan mintanya n, berapa baris kan tadi soalnya, berapa baris, mintanya mau berapa baris di sini. Oke. Sein, kita tulis di sini n. Oke, berapa baris? 5 misalnya. Kalau saya run, mau berapa baris? 5, enter. Nanti keluar di bintangnya 5. Oke, berarti kita tulis for-nya di sini. For i sama dengan 1, i-nya lebih kecil sama dengan n. Ya, i-nya jangan lupa plus. Ya, terus kasih kurung kurawal buat prosesnya. Ya, ini loopingnya nih. Loopnya. Ya. Terus kemudian karena dia 2 baris, maka ada j, ada i, ada j. Nah, di barisnya ini saya buat variabel i untuk baris, i untuk baris, dan j untuk kolom. Ya. Oke. Kita tulis ini for j sama dengan 1. Ya. J lebih kecil sama dengan n, j plus. Oke. Nah, ini saya copy dulu ke sini, saya run di sini, kemudian saya cout. Oke. Saya tulis bintangnya tadi, saya cetak bintang ya. Oke. Di koma. Terus diantaranya ini biar turun dia nilainya, saya cetak lagi di sini ada slash n-nya. Nah, ini saya close biar kelihatan. Nah, seperti ini. Saya coba run ya, hasilnya seperti apa? Masih, sebentar lagi Pak. Oke, misalkan 5, keluar 5 ya. Kalau saya jalankan, misalkan berapa nih kita mintanya? Kita jalankan, waduh lemot nih, bentar ya. Saya akan dulu, nanti saya jalankan misalkan 10 di sini. Dia 10 ya, 10 baris. Oke. Nah, sekarang soalnya kan, mintanya kan dia urutannya seperti ini hasilnya, bintangnya dari kecil ini. Nah, tadi kalau dia 1 berarti dia 1, 2, 3. Maka proses di sini, nah yang perlu kita perhatikan, ini kan udah benar deh, ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris ke-4 sampai 5. Nah, berarti yang perlu kita cek adalah di kolom ininya, di kolomnya. Artinya kalau dia barisnya 1, kolomnya 1, maka jangan sampai ininya n, ininya i. Jadi menyesuaikan dengan baris. Ya, n-nya kita ganti ya i. Aduh, hang ini. Oke. Saya run ya. Oke, rada lama. Saya masukin 5. Nah, jadi kan ya, jadi ketika dia di baris pertama, for j-nya itu for 1, for j sama dengan 1 to i. I-nya kan 1. Jadi kalau dia barisnya 2 ya sampai 2. Kalau barisnya 3 ya sampai 3. 4 ya sampai 4. 5 ya sampai 5. Gitu. Jadi kalau saya tulisnya di sini, saya run di sini misalkan sampai 10. Ya nanti baris ke 1 to j-nya 1 to 2, 1 to 3 terus seperti itu. Gitu ya. Oke. Ini latihan yang ke-1 nih, seperti ini ya. Jadi silakan dirubah ya, hasilnya ini modelnya seperti ini tadi. Nah, sekarang untuk yang soal kedua B-nya kalian coba sendiri. Ya, ini dicoba sendiri nih. Ya, ingat ini barisnya 1 2 3 4 karena inputnya barisnya 4. Nah, yang berubah adalah kalau barisnya 1 dia jadi 4. Kalau barisnya 2 dia jadi 3, barisnya 2 jadi 2. Baris keempat, baris 3 jadi 2. Nah, bagaimana cara ini setnya? Ya, oke, silakan dicoba di rumah nanti.
Nah, terus kemudian saya ambil sampel satu lah, nanti kalian coba sendiri. Nah, ini untuk melakukan konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit, rumusnya sudah ditentukan. Ini rumusnya nih, 1,8 dikali C ditambah 32. Oke. Nanti inputannya seperti ini. Input batas suhu Celciusnya berapa, batas akhirnya berapa. Inputnya ini ada dua. Nanti keluar, misalkan kita inputnya 20, kita inputnya 40, keluar ini nilainya seperti ini. Nah, yang ini 20 ini nanti nambah satu-satu, 20 sampai 40 ya, berarti 20, 21, 22, 23, 24 sampai nanti 40 terakhirnya. Nah, Fahrenheit ini adalah hasil konversinya dikali dengan rumus tadi. Coba ya, tuh rumusnya ini. Gimana caranya? Ya, kita coba ya. Oke. Saya save. Ya, ini konversi suhu. Oke. Develop by Sunny. Nah, biasanya saya kalau dulu kuliah itu ada R-nya di sini, inisialisasi namanya. Oke. Terus kemudian include, jangan lupa. Aduh, rada lama nih, sebentar ya. Include. Oke, saya mute dulu suara-suaranya. Include IO stream. Oke, saya cepat dulu ya. Using namespace std. Oke. Integer main. Oke, saya return 0 di koma, save. Ya, saya save 10 for nama filenya. Oke, sekarang mau input batas suhu ya. Jadi batas, karena dia hitungannya ada nilainya pecahan, berarti tipe datanya bagusnya pakai float. Nah, ini batas awalnya itu adalah, katakanlah ini batas awal suhu, kemudian batas akhir. Oke, saya close dulu ini ya. Saya close dulu. Bentar, saya chat, ada yang nanya? Pak Punten, itu kurung di sebelah kon, kurang satu Pak, kurungnya, terima kasih. Itu kurung di sebelah kon. Oh, yang tadi ya? Oke. Iya, terima kasih Haikal ya. Yang tadi ya, soal yang sebelum tadi ya. Oke. Nah, ini variabelnya batas akhir nih. Ini batas akhir. Ya. Nah, sekarang kita coba input ya. Cout. Nah, ini kan suhu awalnya. Jadi soalnya kan tadi disebutkan gini. Nah, ini suhu Celcius awal, batas suhu Celcius awal. Kita tulis saja seperti ini. Batas suhu Celcius awal. Oke, ini saya tulis gini. Ya, saya langsung sambung ya di sini ya. Ini biar barisnya pendek. Terus kemudian saya tulis ini batas awal. Oke, terus ini tinggal saya copy. Sebenarnya kalau kalian udah jago bisa copy nih. Ya. Akhir saya cenderung diketik ini buat melatih sekalian ngingetin. Ya. Jadi kalau ada di internet itu mendingan, kalau saya cenderung di copy ya, diketik ulang biar sekalian belajar. Sekarang kita coba loh, batas suhunya berapa? 20, 40. Oke, sudah ya, udah benar gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencetak outputnya dulu di sini. Saya tulis dulu judulnya di sini. Di sini saya tulis cout. Oke, saya tulis dulu di sini. Ini untuk judulnya nih, cout. Ya, saya tulis nih, tabel konversi suhu. Oke, rada lama. Konversi suhu. Jangan lupa saya tulis di sini N. Ya. Kemudian cout. Ini kan outputnya kita mau buat seperti ini nih. Ya. Nomor Celcius Fahrenheit. Ini saya tulis nomor. Ini nggak apa-apa, nggak usah terlalu rapi-rapi juga, nggak apa-apa. Di sini Celciusnya. Fahrenheit. Nanti kalau sudah rada lumayan, baru tampilannya baru dipikirin gimana caranya gitu. Kalau untuk awal-awal mungkin nggak apa-apa, ini seperti ini dulu ya. Jangan lupa /n di ujungnya karena dia ada enter-enternya kan. Oke, cout. Oke, ini
Saya tulis ini sampai sini. Ya. Aduh, hang. Aduh, bentar. Aduh, jadi lemot. Saya run ya. Coba run dulu. Nah, ini error di sininya kurang titik koma. Saya run. Saya masukin 20, di sini 40. Gitu ya hasilnya ya. Ini kurang panjang di sini, nanti tinggal ditambahin sama kita sampai konversi suhunya. Ya. Hasil yang di layar dengan yang di output itu terkadang berbeda ya, jadi makanya harus kita sesuaikan. Nah sekarang gini, nah ini prosesnya nih, prosesnya. Nah, yang pertama yang mau kita tampilkan itu adalah menampilkan, jangan dulu nomornya yang pikirkan dulu Celsiusnya ini. Jadi kan tadi dari 20 40 ya, maka dia akan mencetak dari baris awal sampai akhir. Maka di sininya kita tulis for i, misalkan for i sama dengan ya apa i-nya? I-nya apa berarti? I-nya sama dengan berapa? I sama dengan I sama dengan batas awal ya, seperti itu. Titik koma, I lebih kecil sama dengan batas akhir ya. Oke, koma, apa yang ditambahin? I plus seperti itu, di koma di sini ya. Oke. Kemudian cout di sini, cout I ya, kemudian cout lagi petik 2 misalkan di sini, ini petik 2 lagi Celsius di sini, batas, ini I-nya di sini ya. Oke, di sininya saya kosongin dulu, di sininya saya tulisin, saya cetakin 1 dulu lah ya. Taruh ya 1. Nah, di sini saya titik koma. Oke. Ini saya tutup biar barisnya ke bawah nih. /n. Saya run. Oke, oh I-nya belum dideklarasi. Saya pakai I-nya ini adalah, coba gabung sini aja ya, I-nya. 20, sini 40. Nah, itu ya. 20, 21, 22 sampai 40. Ya. Nah, sedangkan di sini masih 11111. Ya, masih 111. Nah, kita mau ininya jadi 40. 1 sampai 20, jangan ngikutin ini. Saya buat variabel baru. Di sini integer. Katakanlah ini X variabelnya. Nah, di sini saya kasih nilai awal X-nya ini, X-nya sama dengan 1. Ya. Nah, nanti saya tambahkan di sini. Di sininya ini saya cetak jangan lagi 1. Jangan lagi nilainya 1 di sini, tapi X. Nah, ininya X-nya ini saya tambah 1. X sama dengan X plus 1. Ya, jadi nanti kan naik 2, 3, 4. Terus saya run. Ya, 20. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 21. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang proses menghitung rumusnya tadi kan rumusnya itu adalah Fahrenheit itu adalah 1.8 dikali Celsius ditambah 32 kalau nggak salah saya. Coba kita cek rumusnya. Oke, itu ya 1,8 kalinya. Nah, sekarang rumus dari sini kita masukkannya ke mana? Kita masukinnya di dalam for ini juga hitungnya, karena yang berganti-ganti kan adalah nilai i-nya nih. Ya, waduh, jadi hang nih, sorry. Bentar ya. Nah, ini jadi sekarang kita tulis F, katakanlah simbolnya itu 1.8 kita kali C-nya adalah mana? C-nya adalah I. Ya, I itu kan yang tadi 20, 30 ditambah 32. Nah, maka ujungnya ini kita cetak lagi di sininya nih. Setelah I, kita cetak lagi F. Ya, baru kita enter ke bawah. Gitu. Ya. Jadi kita enter di situ, di sini saya kasih spasi lah kira-kira gini. Di sini saya kasih spasi kira-kira gini. Kasih gini. Oke. Jangan lupa deklarasikan F-nya, tipenya float karena pecahan itu pasti hasilnya. Saya run.
Oke, saya masukkan. Aduh, ini terakhir nih. Nah, ya, bentar ya. Ini rada lemot. Oke, 20, sini 40. Simsalabim. Nah, dapat kan hasilnya? Oke. Ya, dapat ini hasil konversinya ini. Udah berubah, ini udah urutnya ini. Nah, nggak apa-apa hasilnya seperti ini, nggak mesti harus rapi ya. Nah, jadi nanti aja memikirkan tampilannya itu nanti aja belakangan. Jadi jangan dulu fokus ke sini, ke fokus tampilannya. Yang penting hasilnya udah benar di sini. Ya, tadi rumusnya kan tadi kalau nggak percaya kita hitung 1,8 kali 20 ya itu 3,6 ya. Sorry 36 ya, 36 tambah 32 kan 68 ya, seperti itu. Berarti udah benar yang atas ini ya, yang lain tinggal dihitung. Kalau di sini 68 ya, di sini 104. Oke, benar hasilnya seperti itu ya. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi penggunaan ini nanti pada saat kita masukin, aduh ini nggak bisa di close, sorry. Jadi hasilnya nanti pada saat kita masukin seperti itu hasilnya. Oke, nanti kalian tinggal coba ini ya, coba dulu. Nah ini kayak gini rumusnya ada. Bedanya kalau soal ketiga ini kalian diminta menampil batas awal batas akhirnya ditentuin kayak tadi, hasilnya adalah dikalikan. Jadi kalau misalkan dimasukin batas awalnya 1 sampai batas akhirnya 10, maka dia menampilkan perkaliannya dia nanti ya 1 sampai 10, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4 seperti itu. Sedangkan untuk yang keempat ini, soal keempat itu menghitung biaya kayak tadi ya. Ini tabel rugi laba ini rumusnya ini ya. Nah bedanya adalah di sini ada keterangan nantinya. Keterangan ini didapat dengan ketentuan gini. Jadi kalian input dulu nilai ketentuan untuk rugi laba. Kalau misalkan 10.000, berarti kan kalau dia misalkan di atas 10.000 keterangannya jadi laba. Kalau dia sama dengan persis dengan 10.000 berarti impas ya sama. Di bawah itu berarti rugi keterangannya ya. Oke. Ini menampilkan bilangan ganjil sampai dengan 15 sama dengan yang tadi. Oke, itu dari saya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Jangan lupa absensi diisi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah nanti dicoba sama kalian, nanti saya coba upload di Edmodo ya, soal untuk kita persiapan UAS. Nanti dicoba dulu sama kalian. Nanti model ujiannya gini, ujian tetap dikerjakan lewat lewat MyCIC seperti biasa ya, di capture jawabannya tadi. Nah yang UAS ini yang berbeda adalah kalian saya minta mengcapture tampilan program sama outputnya seperti apa. Jadi membuat program ya sekarang ujiannya. Ada soalnya nggak banyak ya, mungkin 4 soal, 3 soal seperti itu. Jadi ujiannya lebih cenderung membuat program ya, seperti itu. Nah nanti saya kasih soal itu di Edmodo ya, mungkin karena minggu depan kan persiapan UAS kosong ya, masih seminggu. Nah nanti saya upload di minggu depan. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau bertanya ke saya boleh, silakan nantinya ya, bisa lewat Edmodo, lewat WA ataupun datang langsung ke kampus boleh ya, tapi jangan banyak-banyak seperti itu. Itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Absensi jangan lupa. Cukup? Ada pertanyaan? Oke. Sambil nunggu pertanyaan, saya minta videonya dibuka, biar bisa dilihat wajahnya seperti apa ya, buat absensi. Oke. Ya, ada 2 lembar, ini yang total 35 dikurangi 1, 34 orang. Oke. Sip. Ya, halaman pertama dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Terus kemudian yang kedua, halaman kedua 1, 2, 3.
Oke, Stefani, internetnya nggak stabil. Oke, nggak apa-apa. Oke, dari saya itu ya sudah absensinya. Ya, kalau sekali lagi buat UAS-nya ya tolong dipersiapkan dengan baik. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa disampaikan ke saya. Medianya macam bisa lewat WA group, lewat Edmodo ataupun langsung ya, silakan. Oke, terakhir dari saya itu ada pertanyaan yang lain sebelum saya tutup. Nanti videonya seperti biasa saya coba share di YouTube ya. Oke, ya. Cukup ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Tetap berpikir positif, jaga kesehatan, ya. Terus tetap mengerjakan hal-hal yang positif. Jangan nonton yang positif, baca yang positif, ketemu teman-teman yang positif, ikut kegiatan yang positif, belajar dengan positif, ya. Jadi jangan sampai masa pandemi ini justru dengan hal-hal yang menurut saya akhirnya kita berpikiran macam-macam seperti itu, ya. Terima kasih, sukses semua. Sekali lagi mohon maaf satu semester ini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Sukses buat semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di semester ke depan, ya. Sukses buat ujian nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close ya.